bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Ya, kita akan bahas untuk yang kalian kerjakan yang kemarin ya. Untuk pH ini tentunya kalian dapatnya soalnya acak, gitu ya. Oke, perhatikan ini untuk terutama untuk persiapan yang nanti akan remedial. Kita akan bahas ya sekalian untuk pembahasan persiapan remedial. Nanti juga akan saya upload videonya ini. Oke, jadi untuk yang nomor 1, ya kalau kalian lihat ya. Untuk yang nomor 1 ini sudah sering dibahas ini tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan ya. Kalau kalian lihat memang harus paham bedanya. Yang diminta di sini adalah yang tidak. Ya, ada kata yang tidak, jangan sampai terbalik. Ya, yang tidak merupakan proses pertumbuhan. Dan di sini udah jelas ada kata-kata reversible. Reversible itu bisa balik. Sedangkan pertumbuhan itu nggak bisa balik ya. Di awal waktu itu saya sudah sering menegaskan bahwa pertumbuhan itu nggak bisa balik. Kalau kamu udah tingginya segitu ya nggak bisa pendek ya dan mentok karena kan enzim yang bekerja, hormon yang bekerja itu pada masa tertentu dan sampai masa tertentu gitu ada ya. Ya jadi nggak bisa nambah tinggi terus. Oke lanjut nomor 2. Ciri tumbuhan yang telah dewasa. Nah, ini kan waktu itu saya beri contoh orang yang sudah dewasa. Ya, artinya dia sudah bisa menghasilkan atau bisa secara fisik itu bisa menghasilkan keturunan atau istilah lainnya adalah bisa bereproduksi. Nah, kalau di tumbuhan, ini kan yang diminta tumbuhan. Itu ciri khas reproduksi apa? Jadi ternyata berbunga ya. Ini adalah ciri khasnya. Ya, jadi pilihannya adalah A. Nomor 3. Nah, perhatikan ini. Pernyataan gambar di bawah ini yang sesuai. Ya. Kita lihat ini adalah kotiledon ya. Ada gambar kotiledon yang terangkat ke atas. Berarti bagian mana yang memanjang? Bagian yang di bawah kotiledon. Bagian yang di bawah kotiledon itu apa namanya? Hipokotil. Ya. Kalau yang memanjang hipokotilnya berarti dia berkecambahan epigeal. Epigeal artinya kotiledonnya terangkat ke atas. Ya. Jadi ini. Ya. Berarti lebih cepat membentang sehingga dia mengangkat ke atas nih. Dari gambar juga udah kelihatan ya. Kotiledonnya di atas itu berarti epigeal. Jadi kalau jawaban hipogeal udah pasti jangan dipilih itu. Oke. Nomor 4. Nah, ini adalah gambar kotiledon bagian ya. Ini udah jelas ini di buku ada ya. Ada plumula, kemudian epikotil, kemudian ada radikula nomor 5, nomor 4 itu hipokotil, nomor 3 kotiledon. Ya, harus dikuasai ini. Nomor 5 tipe pekerjaan pada tanaman bunga matahari ya. Bunga matahari itu kalau kalian lihat ciri-ciri tumbuhannya ya, dia kan dari tulang daunnya bagaimana ya? Dari tulang daunnya dia menyirip ya. Kemudian dari bunganya seperti apa? Bisa lihat ya bunga matahari ya. Itu adalah termasuk bunga dikotil ya. Kemudian adalah kelompok epigeal ya. Dari ciri khasnya ya mayoritas itu epigeal. Nomor 6, perkecambahan biji diawali dengan imbibisi. Nah, imbibisi itu kan meresapnya air ke dalam kulit, menembus kulit biji atau testa, kemudian dia masuk ke dalam biji. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Ini kan menjelaskan proses perkecambahan ya. Ya.
waktu itu udah dijelaskan ya, langsung dia mengaktifkan hormon giberelin. Nah, giberelinnya itu nanti ngapain? Ya, nah dia baru mengaktifkan enzim amilase ya atau protease. Ya, jadi eh, setelah aktif ya berfungsi untuk memecah energi kan ya. Ini untuk menghasilkan energi bukan memecah. Ya, itu zat makanan yang dipecah. Nomor 7, kebanyakan tumbuhan, faktor utama perkecambahan adalah, nah, ini kan yang diminta sebenarnya kan faktor perkecambahan itu ada 3 yang tersebut di sini ya. Ada air, oksigen, suhu, bahkan mungkin hormon juga mempengaruhi. Tetapi yang utama, nah saya beri contoh ya, kalau seorang petani itu biasanya memanen biji jagung gitu ya, biji kedelai. Kemudian dia kenapa bisa menyimpan tahan lama? Karena disimpannya di tempat yang kering. Nanti kalau yang dipanaskan, dijemur gitu ya. Jadi nggak bisa tumbuh. Tetapi kalau dia sudah tersentuh oleh yang namanya air, pasti dia akan berkecambah. Jadi memang air itu meskipun di tempat gelap, air itu sangat dibutuhkan ya untuk berkecambah. Ya, tanpa sinar matahari pun bisa. Tapi kalau sudah dipanasin, ya, ya dia akan masa dorman ya. Meskipun ada oksigen, ada suhu, gitu ya. Kalau nggak ada air ya nggak akan berkecambah. Atau disebutnya adalah masa dorman. Nomor 8 di bawah ini yang bukan pertumbuhan sekunder yang bukan ya. Kalau yang ini kan 4 ini ciri-ciri pertumbuhan sekunder semua ya. Bertambahnya banyak sel juga sekunder. Nah, yang bukan adalah karena titik tumbuh primer. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu disebabkan oleh ya lapisan kambium. 9. Diferensiasi pada akar tanaman disebabkan bagian yang bernomor ya, udah jelas ya. Bagian yang paling akhir aja deh yang dekat dengan rambut-rambut. Nomor 10, manakah yang menjelaskan tentang pertumbuhan sekunder? Ya, yang menjelaskan pertumbuhan sekunder. Nah, jaringan gabus kan ini perkembangan dari kambium. Ya, bukan akibat dari meristem primer. Oke. Nomor 11 ini terkait dengan ini di PowerPoint ada, cuman pohonnya beda ya. Kalau yang ditutup dengan lapisan lilin kalau nggak salah yang di PowerPoint itu ya. Kalau di sini ditutup dengan genteng. Nih, ditutup setelah dipotong, kemudian ditutup ujungnya. Nah, akibatnya dia tumbuh tunas samping, tunas lateral banyak ya. Nah, itu adalah kerja hormon auksin yang berperanan dalam dominasi apikal. Nah, nomor 12 ini butuh logika ya kalau kalian lihat ya. Pertanyaannya ini dan gambarnya itu harus dipahami benar ya. Kan waktu itu saya bilang kalau tanaman dirobohkan kenapa dia naik ya, karena auksinya itu di D banyak ya, di D banyak. Ya ini kalau di batang ya. Di D banyak konsentrasinya lalu bisa membelokkan ke atas. Nah, kalau di apa? Di akar itu beda. Dia kalau di akar itu dia malah menghambat sehingga karena akar itu kan berkembang karena gaya gravitasi ya. Sehingga akar pun kalaupun meskipun ada auksin itu dia nggak akan sepanjang batang ya. Kalau kita lihat kalau kalian mencabut tanaman gitu ya, akarnya dicabut kelihatan itu pasti perbandingan panjangnya meskipun dua-duanya di ujung akar ada auksin itu kenapa dia panjangnya tidak sepanjang batangnya dan ada batasnya gitu ya. Itu karena pengaruh auksin juga dengan gaya gravitasi ya. Jadi kalau lebih banyak di akar itu malah akan menghambat sebenarnya ya. Tapi karena ada gaya gravitasi maka akarnya jadi melengkung ya. Jadi jumlah auksin yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan akar ya. Lalu dia akan membelok karena gaya gravitasi ya ke bawah. Lanjut.
Nah, kalau yang di batangnya itu karena di sisi yang kena cahaya, ya, di sisi yang kena cahaya itu dia yang mengalami kerusakan. Nah, yang sebaliknya itu lebih banyak dan dia bisa berkembang sehingga tanamannya membelok ke arah cahaya matahari. Ya, ini ada hubungannya 13. Lanjut nomor 14, hormon yang berperan dalam mematahkan. Nah, dormansi itu kan masa di mana biji itu istirahat, kemudian di mana biji itu bisa bertahan lama, disimpan gitu ya. Ya. Nah, yang bisa mematahkan itu adalah hormon giberelin. Setelah ada apa tadi di atas? Ya, setelah adanya air. Nah, hormon giberelin ini nanti akan kerjasama nih. Dengan apa kalau kalian masih ingat yang berfungsi sebagai pembelahan sel? Kan sel tumbuh itu dengan membelah terus ya dari meristem. Yang masih aktif membelah. Ya, dengan bantuan siapa? Yaitu sitokinin. Ya. Hormon yang dapat menyebabkan tanaman menghasilkan bunga. Nah, ini sebelum waktunya ya. Jadi lebih cepat itu adalah hormon giberelin ya. Ini di PowerPoint ada nih yang di halaman berapa? Saya lupa. Sebaliknya. Nomor 16. Berikut ini adalah fungsi hormon tumbuhan. Nah, fungsi giberelin ya. Dia juga bekerja sama dengan auksin ya. Salah satu ciri khasnya adalah ini. Hari ini harus ke bawah. Ya, jadi jawabannya adalah C ya, nomor 1 dan nomor 3 ya. Kalau yang menyebabkan gugur daun yang ada nomor angkanya 2 nggak mungkin ya. Ya, gugurnya daun kan oleh asam siapa? Asam absisat ya. Oke, apalagi menyebabkan dormansi biji, nggak mungkin lagi. Jadi kalau ada angka 4, ada angka 3, nah kemudian ada menghambat dominasi apikal ini kan lebih ke peranan si sitokinin ya. Nomor 17 ya. Hormon yang berperan pada tanaman kubis jadi seperti ini, jadi raksasa ya, jadi tingkat-tingkat begini, ya itu adalah giberelin. Oke. Ada tuh di PowerPoint gambarnya sama, ngambilnya sama. Suatu hormon tumbuhan mempunyai fungsi sebagai berikut. Hormon dengan fungsi-fungsi di atas adalah sitokinin ya, menghambat. Ini ciri khasnya kan ini waktu itu. Kemudian Lia lebih ke membuat tanaman itu jadi rimbun kan? Ya, pertumbuhan kuncup lateral. Ya, kalau udah tahu yang dua ini itu ya udah, yang lainnya dikesampingkan supaya nggak bingung. Agar buah cepat masak, nah ini kan cepat masak nih. Maka ya atau istilahnya disebut karbit, maka karbit itu kan sebutannya adalah untuk gas etilen, ya. Oke, jadi nomor 20 juga ya. Memang lagi materinya gas ini ya, etilen ya. Jadi dia di warna hijau menjadi warna kekuningan, artinya matang. Atau kalau di buah-buahan sih lebih nyata. Jadi mangga itu ya, mangga hijau. Kemudian ketika gas etilennya keluar itu merangsang perubahan warna menjadi matang, berwarna kuning atau kemerahan gitu ya. Nah, itu adalah gas etilen. Nomor 21 ya, berperan dalam cuaca buruk. Ya, musim kemarau menggugurkan daunnya tadi udah saya sebutkan di atas, yaitu peranan dari asam absisat. Kemudian kalau menyembuhkan luka yang habis disayat ya kena trauma ya asam traumalin. Gampang ini. Kemudian kalin kan organogenesis ya. Nah, kalau yang berkembang itu adalah antokalin, kemudian risokalin. Nah, ini kan kalian harus tahu nih anto itu untuk bunga ya. Kemudian riso itu untuk akar ya, bunga dan buah ini antokalin. Jadi jawabannya adalah E. 24. Hormon tumbuhan merupakan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, cara kerja
dari hormon tumbuhan, ada yang bersifat antagonis dan sinergis. Kalau antagonis itu berlawanan, sinergis itu berbarengan, ya. Nah, yang berperan dalam antagonis, tapi peranannya dalam dominansi apikal. Yang dimintanya dominansi apikal, ya berarti udah jelas dong, ya. Dominansi apikal kan diperanan oleh siapa? Auksin. Nah, yang eh, menentang siapa itu yang memunculkan tunas lateral berarti kan sitokinin, ya. 25. Seorang petani biasanya setelah memanen jagung, ya disimpan kan, benar, dijemur. Berarti kan itu mengaktifkan masa dormansi kan. Nah, pada prinsipnya apa? Masa dormansi itu kan dia bisa dipatahkan oleh gibberellin. Nah, kalau disimpan ditahan lama berarti kan dia sebenarnya menurunkan, ya, hormon gibberellin. Ya ini mungkin seorang petani nggak ngerti ya apa itu hormon gibberellin, tapi dia tahu, ya, tahu mempraktekannya. 26. Berikut ini adalah hormon yang secara fungsional sinergis. Nah, sekarang ini yang diminta adalah yang bekerja bersama-sama, ya, dan saling mendukung dalam mematahkan masa dormansi. Ya, masa dormansi kan dipatahkan oleh siapa tadi yang utama? Gibberellin. Lalu siapa yang bekerja sama? Ya udah, sama sitokinin. 27. Pada pertumbuhan dikenal dengan istilah etiolasi. Etiolasi itu kan perkembangan di tempat gelap, ya, yang terjadi secara cepat, ya. Karena apa? Karena kan auksin bebas tuh, ya, bebas bebas bekerja. Kalau ada matahari takut, ya. Ini konsep. 28. Berikut ini adalah contoh tumbuhan yang berbunga di akhir musim panas atau pada musim gugur. Nah, ini kan contoh ya di tanaman berhari pendek, berhari panjang, ya, dan tanaman netral. Ada. Kemudian kalau yang di sini kenapa dia berbunga pada masa yang panasnya kurang dari ini 12 jam, ya. Jadi dia masa pendek nih atau berhari pendek, ya. Jadi udah jelas ya tumbuhannya berhari pendek. Nah, kemudian pengertian di hari pendek adalah pada musim gugur. Nah, ini sama yang dengan sini. Contohnya stroberi. 30. Suhu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi. Nah, suhu itu juga kan kalau di kerja enzim juga udah paham ya, udah belajar tentang enzim. Dapat mengalami pertumbuhan terbaik itu kapan saat terbaik? Nah, biasanya orang menyebutnya atau kita kenal istilahnya adalah suhu optimum. Suhu optimum itu adalah kalau kita lihat di grafik itu gambarnya yang paling atas gitu ya, antara suhu dengan kecepatan pertumbuhan. Jadi memang itu yang terbaik. Nah, kalau suhunya dinaikkan dikit, dia akan menghasilkan tanaman yang lebih pendek, ya, atau grafiknya gambarnya menurun. Oke. Jadi memang itu suhu optimum itu perlu ya, atau termodisitas. Nah, kalau penyinaran kan periodisitas. 31. Berikut adalah gejala yang terjadi pada daun. Nah, ini kan ada klorosis ya, berpecah-pecah kuning seperti karat. Kemudian hangus, ya. Nah, yang perlu dipahami ini bisa terjadi oleh unsur-unsur mikro ya, kekurangan unsur mikro, tetapi yang di sini yang diminta adalah unsur makro. Nah, yang diantara unsur makro di sini kan cuma satu, yaitu K. Ya. Nomor 32. Jadi yang K ya, ini unsur makro. Ini jawabannya bukan K ini. Jawabannya adalah E. Ya. Nomor 32, pertumbuhan dan perkembangan hewan di mana sigot membelah menjadi 8. Nah, itu kan setelah sigot ada apa? Morula, ya. Kan urutannya udah tahu, morula, blastula, gastrula. Kemudian kalau lapisan embrional, nah ini kan waktu itu ada ektoderm, mesoderm, endoderm. Nah, ektoderm itu kan lebih kepada permukaan kulit dan luar untuk penerima rangsang, ya, ada sistem saraf, kuku, rambut. Kemudian mesoderm
itu kan bagian tengah ada ya otot gitu ya. Kemudian kalau endoderm itu ada kalau di dalam itu berupa saluran kan ya, saluran pencernaan, pernafasan gitu ya. Jadi yang tepat yang A ya, karena kan ini ekto ya di luar. 34 perkembangan embrio dimulai dari sel telur yang dibuahi sebagai berikut lalu menjadi apa? Sigot, morula, basula, gastrula, dan organogenesis. Ya ini dapat ini. Sigot, morula, gastrula, dan organogenesis. Lalu nomor 35 terbentuknya dan perkembangan alat gerak. Selain alat gerak apa? Mata ya. Contohnya adalah dia perkembangan hasil imbas embrionik. Nah, ini ada ya hasil imbas embrionik itu antara apa dengan apa? Ya karena dia kan bekerja sama gitu ya, saling memberi efek ya untuk perkembangan alat gerak itu seperti kaki, ya tangan gitu ya. Nah, itu disebabkan oleh lapisan ektoderm dan meso ya. 36. Nah, yang diminta adalah kupu-kupu. Kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna ya. Tapi di sini kan ada keterangan tambahannya ya, ada hormonnya. Nah, hormon yang tepat itu adalah yang ekdison dan juvenil. Kalau tiroksin itu untuk siapa? Untuk katak. Jadi jawabannya adalah yang A, ya, metamorfosis sempurna. 37. Seorang peneliti melakukan percobaan dengan cara dua kecambah diletakkan di suatu tempat. Ingat, di sini terkena cahaya, kemudian yang lain tidak terkena cahaya, ya. Terkena cahaya sama tidak terkena cahaya. Nah, lalu kalian dapat menyimpulkan tuh, kenapa sih? Oh, ternyata cahaya itu merupakan faktor pertumbuhan, ya. Ini kalau nanti kalau kalian mendapat data seperti ini, ternyata datanya kecambah di tempat gelap jauh lebih panjang daripada di tempat terang. Berarti kan cahaya itu menghambat. 38. Sekelompok siswa melakukan penelitian dengan memberikan beberapa pelakuan pada tanaman kacang tanah, ya. Pelakuannya dilakukan dengan media seperti ini ya. Nah, yang berikut ini parameter yang kuantitatif. Kuantitatif itu artinya apa? Ya dapat diukur dengan penggaris ya, atau dapat dinyatakan dengan angka, satuan angka. Nah, ini yang diminta adalah kecuali. Ya rasa kacang tanah nggak bisa ya. Rasa kacang tanah kalau kalian meneliti bingung kan? Antara satu orang yang dengan yang lainnya mungkin beda-beda. Dia bilang ada gurih, kemudian ada bilang yang rasanya manis, ada yang bilang rasanya pahit, gitu ya. Jadi susah, ya. Berarti itu secara kualitatif, bukan kuantitatif. 39 di antara variabel di atas merupakan variabel kontrol. Jadi variabel kontrol itu variabel yang diperlakukan sama untuk setiap sampelnya, ya. Jadi yang jangan variabel yang diubah-ubah. Nah, sekarang ini kalau ada soal seperti ini kalian lihat itu judulnya dulu. Nah, judulnya kan pengaruh pemberian pupuk terhadap pertumbuhan tanam jagung. Nah, kamu harus langsung bisa menganalisis untuk variabel bebasnya apa? Berarti variabel bebasnya adalah pemberian pupuk. Variabel terikatnya adalah pertumbuhan tanaman jagung. Berarti kalau ada angka Romawi 5 jangan dipilih. Ya, ini kebetulan E. Nah, jangan dipilih. Kemudian kita lihat adalah pemberian pupuk. Pemberian pupuk itu bisa diubah-ubah enggak? Bisa. Contohnya apa? Misalnya jenis pupuknya ada pupuk kandang, pupuk urea, kemudian pupuk kompos, gitu ya. Bisa diubah-ubah. Berarti itu adalah variabel bebas. Berarti jenis pupuk jangan dipilih kalau ada angka 2, ya. Kemudian intensitas pemberian pupuk bisa dikatakan itu pemberian pupuk enggak? Iya benar. Ya, misalnya begini, kalian ubah-ubah tuh intensitas pemberian pupuknya, pasti akan berpengaruh pada tanaman jagung. Misalnya nih, ada yang dalam satu hari dikasih pupuk 2 kali. Nah, ada yang satu hari tidak kasih pupuk sama sekali. Ada satu hari
kasih pupuk 1 kali. Berarti itu nanti akan berpengaruh tuh terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Nah, kalau penyiraman ini kan berarti pakai air ya. Nah, airnya itu kan bukan variabel bebas, harusnya dibuat sama ya. Dan jenis tanaman jagungnya juga sama. Jangan sampai satu jagung hibrida, kemudian satu jagung lokal. Nah, itu berarti variabel bebas dong kalau beda-beda kayak gitu ya. Nah, yang dibuat sama adalah jenisnya. Kemudian intensitas penyiraman airnya kalau disiram tanaman itu di waktu yang sama, kemudian intensitas bahkan mungkin volume airnya sama, nah itu baru bagus tuh. Itu benar-benar mengkontrol. Jadi bukan memberikan perlakuan yang beda. Oke, jadi nomor 9C. 40. Nah, yang diminta di sini adalah variabel bebas. Variabel bebas itu yang apa? Variabel bebas itu yang diperlakukan macam-macam atau yang diubah-ubah. Nah, di sini diubah nih. Ya, ada yang 5%, 10%, 15%, 20%. Berarti itu kan variabel pengubah atau yang bisa dapat diubah sehingga dia akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi peningkatan jumlah telur. Ya. Jadi ini peningkatan jumlah telur itu adalah variabel terikat. Kemudian variabel bebasnya adalah yang beda-beda ini ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, itu adalah pembahasan untuk yang pH ya. Semoga dapat dijelas dan tolong untuk yang remedial pelajari. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.